Osing, sebuah kebudayaan dan kesenian yang tercermin nilai mistik, dunia gaib, dan alam maya. Merupakan satu sumbu kekuatan yang masih fungsional di Banyuwangi sampai sekarang. Praktek dukun santet atau tenung sesungguhnya hanya bertujuan sebagai ilmu pengasihan, menggait lawan jenisnya. Maka di kalangan suku Osing, kata santet dipahami dua bagian. Pertama, mesisan kantet, yang berarti biar terikut. Kedua, mesisan bentet, yang berarti biar retak. Hubungan. Dari ke-362 desa di Banyuwangi, yang kerukunan beragamanya adalah mayoritas Muslim. Di bulan Syawal, Seblang, sebuah tarian sakral yang dapat melibatkan para roh-roh halus pada diri si penari. Satu ritual, terdapat 3 tarian, Seblang, Cecer, dan Gandrung. Tarian ini dipersembahkan untuk masyarakat agar terhindar dari angkara murka. Namun sangat berbahaya bagi penonton yang lemah iman pada saat memandang si penari yang mencoba memikat lawannya dikala ia kehilangan kesadarannya. Dan kini Ratmono yang menjadi korbannya.
Sudah. Aku sudah muak dengan rumah tangga kita. Dan aku nyesal kawin denganmu. Pokoknya sekarang aku mau pergi. Tunggu dulu, Mas. Mas, tunggu. Mas, tunggu. Aku nih istrimu. Jangan bicara begitu. Kalau saja ibumu tidak memaksaku untuk menikahimu, tentunya sekarang aku bebas, tidak terkekang. Dan tidak membiayai kamu, juga anakmu Sipur. Mas, teganya Mas bicara begitu dengan darah daging Mas sendiri. Tolong dengar aku. Aku boleh kau hina, tapi Sipur, anakmu, darah dagingmu. Banyak omong kamu. Sudah, pokoknya aku mau pergi. Sudah, lepaskan aku. Mas, kalau bukan karena cinta kasih, nggak mungkin Sipur lahir. Sipur lahir karena cinta kasih kita. Maka aku harap Sipur bisa menjadi penyambung cinta saya dengan Mas. Penyambung cinta kasih kita, katamu. Aku masih sayang kamu, Aku Mas. sudah tidak butuh lagi sayangmu. Kamu, Mas. Gombal. Apa artinya cinta? Kita dikawinkan karena dijodohkan, bukan karena cinta. Dan sebaliknya, aku menidurimu karena kewajibanku sebagai suami. Itu saja. Bukan karena cinta. Puas? Aku masih mencintaimu, Mas. Sekarang aku sudah tidak punya cinta lagi. Kau tahu? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Ayo, saya yakin benar. Ratmono kayaknya kena santet penari itu. Jangan berprasangka yang belum ada buktinya, Gok. Dosa itu namanya. Ayo, yang namanya santet itu susah dibuktikan, yo. Nah, kamu tahu itu. Kok bisa-bisanya kamu yakin? Jangan ngomongin orang melulu. Mari silakan minum. Terima kasih. Ayo. Di kampung kita, kayaknya sudah banyak yang menjadi korban. Coba kamu buktikan tentang dukun santet itu. Ayo. Soalnya, ibu penari itu masih dukun juga, yo. Iya. Kayaknya masih keturunan Ini Barat, santetnya, Mas. dukun yang dulu yang kurang bermasyarakat itu, betul nggak? Iya. Benar apa kata omongan kamu, Gok. Makasih Tapi, ya. bagaimana caranya kita mempengaruhi orang-orang desa untuk mengusir dukun santet itu? Kan ada Sutar. Masa sih dia nggak mau? Iya. Benar apa kata omongan kamu tadi, Gok. Tapi, bagaimana caranya kita mempengaruhi orang-orang desa untuk mengusirnya? Siapa ya itu orang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mbak, benar nggak Mbah Kerco itu suka memberikan ilmu pengasihan pada orang-orang kota? Benar. Makanya waktu ada pementasan di situ, suamiku tidak aku datang ke situ. Bisa-bisa hilang kesadarannya. Soalnya tarian sakral itu kan bisa mengundang roh-roh halus agar kesaksian penari itu bisa melemahkan lawan jenisnya. Seperti Ratmono itu, suaminya Mujirah, ya kan? Iya betul-betul, Mbak. Tidak satu pun urusan di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Karena dengan iman dan amal ibadah seseorang, yang paling dan sangat disukai Allah adalah sholat. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka sesungguhnya arti tahajud atau qiyamul lail adalah bangun tidur lewat tengah malam untuk melakukan ibadah. Seperti melakukan sholat sunnah, membaca ayat suci Al-Quran, membaca salawat, mengucapkan istighfar, bertasbih dan bertahlil. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan ucapan sesuai dengan ucapan kita dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamulah kami beribadat, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian semua kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Untuk itu, saya sarankan kepada kalian semua. Janganlah menyia-nyiakan dan membuang waktu kalian semua untuk melakukan sholat sunat tahajud sampai terbit fajar. Karena anak kesayangan Tuhan akan bahagia hidupnya dan akan terhindar dari malapetaka dimanapun dia berada. Seperti Nabi besar kita, Muhammad Rasulullah SAW. Beliau selalu melakukan sholat sunat tahajud sampai beliau menutup matanya. Demikianlah pelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya, Mbah Kerjo. Saya mohon, pertemukan saya sama Rumini. Saya mencintainya. Saya ingin Rumini menjadi istri saya. Saya mohon, tolong saya, Mbah Kerjo. Yang dapat menolongmu adalah rasa batin. Ya. Dan rohanimu, serta iman yang kuat. Karena rasa ketidakpuasan nafsu dari gejolak, hingga kamu mengorbankan segala harta bendamu pada Rumini. Sementara Mujirah, istrimu, adalah wanita yang memiliki rasa cinta sejati padamu. Dan Purnomo adalah penyambung hidupmu. Tapi saya benar-benar mencintainya. Saya dan Mujira hanya dijodohkan. Bukan kehendak rasa cinta, Mbah Kerjo. Itu kan hanya pengakuan suaramu, yang memiliki rasa ketidakpuasan. Karena godaan terlalu besar, kamu terlarut dan mengorbankan segala apa yang kamu miliki. Tapi Mbah Kerjo, Ratmono, ketahuilah bahwa tarian sakral itu selalu melibatkan roh-roh halus yang merasuki Rumini saat menari. Nilai mistiknya amat kuat. Dan tari ritual itu terdiri dari 3 bagian, yaitu seblang, cecer, dan ruk. Karena tarian itu sangat berbahaya bila penonton lemah iman ketika melihat wajah penari. Itulah yang terjadi padamu saat sekarang. Karena banyak masyarakat kita yang sudah dirugikan, maka sepatutnya dukun santet yang ada di desa kita usir keluar dari desa ini. tapi bagaimana dengan Pak Ahmad Rohim dan Pak Sutar? Benar juga, Gok. Walau bagaimanapun kita harus bicara dulu pada mereka. Yang namanya orang bermuka buruk, ingin menyakiti orang, dan meretakkan hubungan suami istri, itu namanya tenung. Dan dilarang oleh agama. Saya kira para ulama setuju dengan rencana kita. Kamu yakin, Dok? Pasti. Kalian tidak inginkan desa ini menjadi korban bencana? Contohnya Ratmono, yang menjadi korban dukun santet. Banyuwangi, 1 Juli 1998. Di kalangan masyarakat telah tersebar isu praktek dukun santet yang bermuka baik dan bermuka buruk. Artinya,
yang bermuka baik bertujuan untuk pengobatan. Sementara yang bermuka buruk bertujuan untuk menyakiti. Hingga Ratmono menjadi korban perceraian pada istrinya Mujirah. Ma, cepetan, Ma. Iya. Sabar. Pur, sekarang kita harus hidup prihatin. Makan apa adanya ya. Kamu anak mama paling pintar. Kenapa, Pur? Ma, Pur bukan mikirin makanan ini. Tapi Pur mikirin Bapak yang sudah lama gak pulang. Jangan pikirkan bapakmu, pikirkan dirimu, sekolahmu. Karena bapakmu pergi sedang mencari uang untuk biaya sekolahmu. Ya, ayo nasinya dimakan. Sudah, makan dulu. Astagfirullahaladzim, Mas! Mas, bangun, Mas! Mas! Bapak kenapa, Mak? Karena dilanda aksi ketegangan dan menyusahkan masyarakat, mereka lalu menuntut dan melakukan gerakan anti tenung. Usir
santet. Usir dukun santet. Usir dukun santet. Usir dukun santet. Usir dukun santet. Untuk menciptakan rasa damai dan tenang di desa ini, kami sebagai warga di desa ini meminta agar dukun-dukun santet yang tidak bermasyarakat pergi dari sini. Kalian setuju? Setuju! 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 Ustaz, izinkan saya bicara pada mereka. Silakan. Usir dukun santet. 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 Tenang semuanya. Tenang. Saya harap kalian semua tenang. Tenangkan diri kalian semua. Saya harap kalian semua tenang. Coba kita berpikir menjadi orang yang sangat arif. Karena mengusir orang dari desa kita ini bukanlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada jalan pengampunan dan memberikan maaf padanya. Tapi kami tidak ingin ada korban lagi, Pak Ustadz. Ya, saya pun juga demikian. Rasa benci kalian terhadap Rumini dan dukun di desa kita ini janganlah dijadikan sumbu permusuhan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang beragama dan Pancasila adalah manusia yang selalu sujud kepada Allah. Homo imago Dei. Kalifatullah, insan kamil. Dengan iman dan takwa, mengemban amanat agung, abadi, dan ilahi. Berarti, dengan mengasihi hamba Allah, dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta akal budi, tak lupa kita saling mengampuni sesama kita dalam mengisi hidup ini. Seperti paduka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengampuni. Bahkan musuh yang tidak menyukainya pun terampuni olehnya.
Bagaimana tindakan aparat dengan kasus pembunuhan dukun santet, Pak? Saya belum bisa bicara. Karena saya baru datang ke tempat kejadian bersama Pak Komandan. Apakah dengan melihat mayat korban bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan, Pak? Ya, bisa saja. Tapi bisa juga tidak. Tapi... Pokoknya, kami sebagai aparat keamanan akan berjanji untuk mengusut dan menyelidikinya dengan tuntas. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya akan periksa di dalam. Silakan, Pak. Sersan? Siap, Cap. Siapa nama yang terbunuh ini? Kalau melihat tanda-tanda korban, Saya juga tidak tahu, Pak. jelas pasti terencana. Tapi apa maksud dan tujuannya si pembunuh? Itu yang harus diusut. Kira-kira sampai berapa lama, Pak? Kalau dituntut berapa lama, saya belum bisa jawab. Tapi nanti kalau sudah ada tanda-tandanya, baru. Oke? Terima kasih. Di zaman era reformasi, pemerintah dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa. Kini di Banyuwangi telah terjadi tragedi pembantaian terhadap dukun santet oleh sekelompok orang yang diduga kebencian dan permusuhan terhadap dukun santet. Namun dari sekelompok para ulama Banyuwangi telah menolak atas permusuhan terhadap dukun santet. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembunuhan dukun santet, Pak? Iya, Pak. Tolong jelaskan. Saya sebagai ulama di desa ini, seyakin-yakinnya tidak ada permusuhan antara masyarakat dengan dukun santet. Sekalipun ada kebencian, masyarakat tidak akan membunuh dukun santet secara beramai-ramai. Namun, dengan cara internal, yaitu mengusir dukun santet keluar dari desa kami. Tapi, kalau si dukun santet itu tidak bersalah, kami akan mengadakan acara sumpah pocong. Sejauh yang kami selidiki sampai saat ini, kami dari pihak kepolisian tidak dapat memberikan keterangan yang benar. Namun, dari tim penyelidikan dari korban, bahwa pembunuhan dukun santet merupakan kriminal murni yang terorganisir. Akibat dari gejolak rasa benci masyarakat terhadap dukun santet, maka kekuatan misterius
akan dapat menimbulkan kesan bahwa motif pembunuhan dukun santet adalah potensi ledakan dari dendam pribadi masyarakat terhadap dukun santet di desa ini. Itulah tuduhan yang diciptakan oleh kekuatan misterius itu. Kalau tuduhan itu memang diciptakan, kekhawatiran saya semakin yakin bahwa pembunuhan dukun santet di desa ini adalah unsur kesengajaan. Seperti sumbu ledakan untuk menciptakan prahara dari rasa damai di desa ini. Iya, itu benar. Karena saya beranggapan, sebelum mereka menciptakan prahara ini, tampaknya kekuatan misterius itu sudah mempelajari suasana desa ini. Iya, karena rasa damai yang sudah tercipta di desa ini. Tampaknya Banyuwangi akan dijadikan penyulut kerusuhan disebabkan kesulitan ekonomi hingga menciptakan perpecahan di antara kita. Itulah yang menjadi beban pikiran saya. Maka sebagai ketua bidang tablik di desa ini, saya minta bantuan saudara-saudara agar meminta masyarakat desa ini untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat memecah belah dan saling curiga di antara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maha suci Allah. Dengan segala puji bagi Allah. Dan tidak Tuhan kecuali Allah yang patut disembah. Allah Maha Besar, Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami hamba-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami akan kembali nanti ya Allah. Amin. Ya Allah, tabahkanlah hati kami ya Allah. Dalam menghadapi peristiwa pembunuhan dukun santet di desa kami ya Allah. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari cobaan yang terfitnah di antara masyarakat desa ini ya Allah. Berikanlah pengganti yang lebih baik daripadanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dan menyedihkan. Itulah ungkapan yang dituangkan warga Banyuwangi yang sampai saat ini belum terungkapkannya kasus pembantaian pembunuhan dukun santet yang merambat kepada para guru mengaji. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda penjelasan resmi dari aparat yang berwajib tentang siapa dalang yang memprovokasi tragedi Banyuwangi. Sampai saat ini, kami sebagai aparat masih menindaklanjuti pemeriksaan secara gradual untuk mengarah secara hukum. Tapi menurut praduga bahwa kasus Banyuwangi akibat pertentangan para elit politik. Apa itu betul, Pak? Itu kan masih praduga, belum ada bukti-bukti ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Krisis ekonomi yang berlarut tanpa adanya tanda-tanda akan membaiknya perekonomian sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan bangsa ini. Maka pembangunan ekonomi dan politik yang dibentuk oleh pemerintah baru ibarat bendungan air yang pecah yang meluap ke segala arah. Sebagaimana yang terjadi pembantaian dukun santet di Banyuwangi, kini berbuntut panjang mengarah pembantaian massal terhadap warga dan guru mengaji yang dilakukan oleh sekelompok orang misterius yang berpakaian ninja. Saya sebagai anggota masyarakat mengira pembantaian dukun santet yang berbuntut pada pembunuhan massal merupakan provokator yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kelompok yang berkedok ninja itu amat terlatih dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Juga mempunyai massa sehingga terkesan provokasi. Saya Erni Melati telah meliput berita ini di tempat kejadian tersebut. Provokasi pun merupakan tindakan kriminal murni oleh pelaku yang berkedok ninja. Karena itu dapat menimbulkan anarkis. Sebab itu, kami dari pihak keamanan masih menyelidiki secara tuntas. Tentunya bersama-sama dengan masyarakat dengan cara bergandengan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Rama Gandrung telah menyelinap di keheningan malam. Pembunuhan dukun santet sampai pembunuhan massal merupakan tragedi di bumi semenanjung Pulau Jawa, Banyuwangi. Sekalipun sampai sekarang belum ada kepastian hukum untuk menuntut peristiwa itu. Hingga masyarakat mengira aparat keamanan amat terlambat mengusutnya. Usut kasus Banyuwangi! Usut kasus Banyuwangi! Usut kasus Banyuwangi! Usut kasus Banyuwangi! Saudara-saudara sekalian, tidak benar adanya penilaian seakan-akan aparat keamanan terlambat atau tidak tanggap dan membiarkan peristiwa itu terjadi di Banyuwangi. Penilaian itu merupakan sepihak yang tidak tahu bibit masalahnya. Aparat keamanan telah mengajukan sebagian dari tersangka ke pengadilan yang divonis 5 tahun di penjara. Sementara pelaku lainnya sedang diproses. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara agar tenang dan sabar. Sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudara, berpikirlah secara arif, karena tidak ada satu pelaku pun yang kebal dengan hukum. Halo. Halo, Sutar. Untuk melindungimu dan masyarakat desa ini, kami harap ikan segala tuntutan dan demonstrasi. Siapa ini? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu kami siapa.
Yang jelas kami ada di sekitar ruanganmu. Jangan takut dulu, Tutar. Sekarang pergilah kamu ke pondok pesantren. Karena orang-orang dan santri lainnya sama takutnya dengan kamu sekarang. Baru tahu rasa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, apa yang terjadi, Pak? Seperti yang terjadi pada dirimu. Jadi Pak Ustaz sudah tahu saya dapat telepon? Iya. Begitulah pengakuan si penelpon itu. Mas Sutar! Mas! Mas Sutar! Mas! Pur? Ada apa, Pur? Pur dapat surat. Kata teman Pur ini surat buat Mas Sutar. Boleh lihat, Pak Ustaz? Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan dengan cara hukum. Tapi melihat ancaman dan teror itu, tampaknya sekelompok ninja tidak menginginkannya. Dan berarti kita harus diam dan tidak menuntut. Tidak, saya tidak setuju. Kita harus lawan ninja-ninja itu. Sebagai warga, kita harus bersatu. Kita bantai ninja-ninja itu. Kalian setuju? Setuju! Allahu Akbar. 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 Saudara-saudaraku sekalian, sekarang ini kita dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Rasa takut dalam masyarakat akan terulang kembali. Tragedi yang pernah menimpa desa ini tak kunjung kapan berakhirnya. Dan sampai sekarang pun, apa motivasi terhadap pembunuhan itu dan siapa yang menungganginya, semua ini hanya dijadikan misteri. Pokoknya Pak Ustadz jangan khawatir, Pak Ustadz. Saya dan teman-teman selalu siap siaga sepanjang malam, Pak Ustadz. Demi keamanan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah sana. Iya. Ini dia. Stop, stop, stop. Sarman. Mana KTP-nya? Ya. Ayo cepat. Coba, kartu pengenal. Ya, nih. Tanda pengenal yang lainnya. Coba bu, yang satunya itu. Iya. Kartu pengenal ada nggak? Ada. Cepat. Ini. Ya. Silakan Jalan. Jangan biarkan ninja-ninja itu berkeliaran. Tidak bagus. Enak saja. di depan Aku ya. di belakang ya. Ya. Ayo. Beres pokoknya. Dari sini ya. Ya. Stop. Ya, berhenti. Jangan di belakang, jangan belakang. Taman, cepat. Coba, keluarkan kartu pengenalnya. Cepat. Ada ninja. Mana kamu? Bunuh!
Ceng? Pak polisi, tolong cari dan tangkap yang membunuh suami saya. Ya Allah. Tolong Pak, suami saya hanya penangkap ular di malam hari, bukan ninja. Kenapa langsung dibunuh? Tidak ditanyakan dulu. Pak, kenal dengan orang ini? Dia gelandangan yang sering tidur di pinggiran toko, Pak. Terima kasih. Baik. Laporan, Kapten. Menurut keterangan warga seberang bahwa sisa dari 2 mayat diduga gelandangan yang sering tidur di pinggiran toko. Laporan selesai. Terima kasih. Karena rasa takut di luar kontrol, maka reaksi spontan dan emosional saat melakukan pengamanan swakarsa menjadi tidak terorganisir dan tak terkendali. Dan kini, giliran masyarakat dituduh sebagai pembantai orang tak berdosa. Kita serang! Maju! Pengajian ya. Iya, nanti malam ya. Nanti malam ya. Iya. Jangan lari. Pondokan. Ada apa? Tiba-tiba kelompok ninja menyerang kita, Mas. Yang sedang mengaji. Ayo, Mas, kita ke sana, Mas. Mas, ayo cepet, Mas. Mas. Ayo. Ayo kita ke sana. Mas Utar, ayo cepet, Mas. Iya. Ayo. Ayo, Mas, cepet, Mas. Iya, sabar. Ninja! 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 Ninja!
Itu tuh perutnya tuh. Ayo. Mas Sutar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo sana. Tinggi kamu. Baik. Ayo duduk. Iya, Pak. Jangan ya. Iya, Pak. Duduk. Salah, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ayo maju. Kamu. Ampun kalau begini. Ayo. Duduk. Ya. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Iya. Mari kita bicara di dalam. Mari, silakan. Ini. Ayo. Naik. Ayo, cepat. Cepat jalannya. Naik. Macam. Ya. Sana. Terus. Ayo. Naik. Ayo. Kamu sebelah sana. Ayo. Di tengah-tengah ketegangan aksi teror sekelompok ninja pada tokoh masyarakat Banyuwangi, kini masyarakat dikejutkan oleh sekelompok orang gila yang berkedok ninja, sehingga menimbulkan aksi kekerasan dan bertindak main hakim sendiri. Mas Sutar, ninja itu seperti apa sih? Yang Pur tahu, ninja hanya ada di Jepang. Di sini paling-paling cuma di film seperti kura-kura ninja. Iya. Justru karena dia jauh, kita tidak dapat menemukannya. Yang kita temukan hanya orang gila yang seperti Puryan. Kapan kita ketemukan ninja-ninja itu? Nanti, kalau Pur sudah jadi orang besar, pasti dapat menemukan ninja itu. Sungguh? Iya. Sekarang sudah malam. Ayo kita pulang. Siapa kamu? Tolong, Mas Sutar! Lepaskan! Lepaskan! Mas Sutar! Tolong, Mas! Mas Sutar! Lepaskan! Mas Sutar! Sutar,
Untunglah kau masih dalam keadaan bermimpi. Mas Sutar kenapa? Nggak apa-apa. Mas cuma baru mimpi. Mas Sutar mimpi ninja ya? Ini minumnya, Pur. Terima kasih, Mas. Nih, Mas. Ada berita ninja lagi. Sekitar bulan Juli tahun 1998, di Banyuwangi muncul pembunuhan misterius terhadap dukun santet dan merambat ke berbagai masa yang banyak menelan korban jiwa. Yang dilakukan oleh sekelompok ninja yang terlatih dan terorganisir. Kelompok ini bekerja sistematis dan mobilisasinya tinggi. Operasi aksi pembantaian sekelompok ninja dan berupa teror pada tokoh masyarakat tersebut selalu meninggalkan tanda bacokan silang di tubuh korban atau tanda cat merah di tempat kejadian yang merupakan hal yang sama terjadi di Banyuwangi. Hingga gerakannya merambat sampai ke berbagai desa, diawali dari Banyuwangi, ke Tegalimo, dan Kobat, serta Rogo Jampi. Bahkan sempat ada tanda-tanda selebaran isu akan mengarah ke Wongsorejo dan ke Tapang. Ya, gerak! Harap tenang, gerak! Ya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara, merambatnya aksi teror ninja yang sudah melaju ke desa-desa lain. Maka dengan adanya indikasi kelompok ninja yang dengan sengaja mengirimkan orang gila dan gelandangan ke desa kita ini, yang bermaksud untuk memancing emosi masyarakat, sedangkan pelakunya sendiri cenderung tak menampakkan diri, bahkan masih berkeliaran di desa kita ini. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berjihad. Berjihad! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah. Sami Allah. Allah. Dan jangan lagi terpancing oleh aksi-aksi terornya. Karena main hakim sendiri adalah kemauan para pelaku si peneror agar terhindar dari hukum. Nah, untuk menangkapnya, kita cukup melakukan identifikasi agar tidak kehilangan jejaknya. Dari hasil investigasi ABRI yang melaksanakan operasi intelijen dan keamanan di Banyuwangi yang memiliki 320 desa. Sejauh ini, kami tidak pernah menemukan ninja. Jadi, mereka yang dikira ninja adalah orang gila semua. Itu tidak benar. Kasus orang gila ini bukan kebetulan. Ini bagian dari Green Skenario. Sejak awal pembantaian dukun santet oleh sekelompok ninja. Itulah penyebab masyarakat menghakimi sendiri dengan mengarak potongan kepala dan tubuh manusia yang mereka duga adalah ninja. Tindakan sadisme dan main hakim sendiri yang sudah di luar kontrol masyarakat.
adalah akibat akumulasi berbagai masalah yang dihadapinya. Antara lain, ketidakpastian penyelesaian secara hukum. Dan tindakan aparat keamanan terasa setengah-setengah bertindak. Tidak benar. Aparat bertindak setengah-setengah dalam awal pembantaian dukun santet. Aparat keamanan telah menyelamatkan dan melakukan evakuasi terhadap warga yang diduga dukun santet. Karena itulah tugasnya untuk melindungi rasa aman di negara ini. Menciptakan rasa aman. Memang, itu tugas utama aparat keamanan untuk masyarakat. Tapi, yang terpenting sekarang, bagaimana tanggung jawab petinggi wakil rakyat dalam menangani kasus Banyuwangi ini. Karena disintegrasi sosial, terjadi rasa curiga dan merebak kemana-mana. Hukum tidak berlaku. Pengadilan rakyat menjadi jalan yang ditempuh. Tidak. Mereka tidak menginginkannya. Jangan jadikan pengadilan rakyat untuk mencari jalan solusinya. Kasihanilah rakyat. Mereka sudah terlanjur terjebak mengikuti senario pada pencipta kekacauan ini. Masalahnya sekarang terpulang pada patron atau elit politik itu sendiri. Apakah mereka mau menghentikan prahara ini atau menjadikan kota Banyuwangi sebagai entry point? Semacam sumbu ledakan untuk sebuah dinamit yang penuh misteri. Hah? Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Kita lihat buku. Iya. Joy. Saya jadi bingung nih hasil diskusi tadi. Nggak tahu ya. Saya kira datangnya orang-orang pencari fakta kemari bisa menyelesaikan masalah. Lihat saja nanti. Dan bagaimana jadinya. Mbak Ros, ya? Mbak Ros, ada Mas Sultan. Mana dia? Ayo sini. Mas Sultan. Mas Sultan, apa orang kota itu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita harus menunggu. Menunggu lagi. Sampai kapan, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok masih nunggu-nunggu lagi? Kapan amannya desa kita ini? Ya, sudahlah, kita harus sabar. Yuk, yuk. Masya Allah. Tunggu ya, Pur pengen ke Mas Sudar dulu. Mas Sudar. Ada apa, Pur?
Mas Sutar, Pur temukan buku ini di ruang diskusi. Terima kasih. Kamu anak yang baik. Buku ini apa isinya, Mas? Di dalam buku ini tidak ada kebohongan. Dan tidak membingungkan yang baca. Ambillah. Buku ini buat Pur, Mas. Ya. Bacalah. Seperti Mas pernah bilang sama kamu, kalau Pur sudah besar nanti, jadikan buku agenda itu sebagai agenda reformasi ini. Di dalam buku ini apa ada ninjanya, Mas? Termasuk. Tergantung siapa yang menilainya. Buku ini bisa kasih baca sama teman-teman, Mas. Pur. Bawa.